Assalamualaikum teman-teman semua. Waktu kita baca Al-Quran, setiap detail kecil itu penting banget. Pernah sadar nggak sih, satu perubahan kecil aja dalam cara kita membaca bisa mengubah sebuah pernyataan jadi pertanyaan. Dan itu bisa mengubah makna ayat secara total. Hari ini kita akan selami dua aturan tajwid yang jadi penjaga makna ini. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau sebuah pernyataan tentang keesaan Allah, tanpa sengaja kita baca seolah-olah kita lagi bertanya. Nah, disinilah letak pentingnya presisi dalam tajwid. Dan ini membawa kita langsung ke inti pembahasan kita hari ini. Oke, kita akan bedah tuntas dua hukumat yang fungsinya spesifik banget. Yang pertama kita sebut aja si pembeda, dan yang kedua adalah si penguat atau si pemantap bunyi. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Kita masuk ke mad farqi. Sesuai namanya ya, farqi itu artinya pembeda. Fungsinya ini unik dan krusial banget buat menjaga keaslian makna wahyu. Jadi poin utamanya gini, tanpa mad farqi, sebuah ayat yang seharusnya berupa pertanyaan tajam dari Allah bisa kita baca datar aja kayak kalimat berita biasa. Aturan inilah yang jadi pagar pembatasnya supaya kita nggak salah tangkap pesan ilahi. Nah, yang menarik, pemicunya itu spesifik banget. Aturan ini cuma aktif ketika hamzah, yang fungsinya untuk bertanya, atau bahasa kerennya hamzah istifham, ketemu langsung dengan alif lam. Inilah kunci buat kita bisa mengidentifikasinya. Gampang kan? Dan panjang bacaannya ini nggak main-main loh. Kita harus memanjangkannya sebanyak 6 harokat. Itu setara dengan 3 kali panjang huruf alif. Panjang banget kan? Tujuannya ya biar nggak ada keraguan lagi bahwa ini tuh sebuah pertanyaan yang butuh penekanan. Yuk kita dengerin contohnya. Di ayat ini bacaannya bukan adz-dzakarain biasa, tapi jadi sebuah pertanyaan. Qul adz-dzakaraini, yang artinya, katakanlah, apakah kedua jenis jantan? Kerasakan bedanya? Penekanan itu yang jadi pembedanya. Contoh lainnya ada di surah Yunus. Bunyinya, Qul Allahu adzina lakum, yang artinya, katakanlah, apakah Allah yang mengizinkanmu? Sekali lagi ya, pemanjangan 6 harokat ini mengubah total nuansa ayatnya menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Oke, keren ya mad farqi. Sekarang kita beralih ke aturan kedua yang gak kalah penting, mad tamkin. Kalau mad farqi tadi fokusnya ke makna, nah mad tamkin ini lebih fokus ke kejelasan dan kesempurnaan bunyi. Tamkin itu sendiri artinya pemantapan. Jadi tujuannya adalah untuk memantapkan bunyi ya yang ada tasdidnya, supaya bunyinya nggak melebur atau hilang waktu ketemu sama huruf ya sukun setelahnya. Ini semua tentang presisi pelafalan. Syaratnya gampang banget diingat. Pertama, harus ada 2 huruf ya yang ketemu. Ya yang pertama wajib punya tasydid dan harokatnya kasroh. Terus ya yang kedua harus sukun atau mati. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, nah disitulah mad tamkin berlaku. Beda sama mad farqi yang super panjang tadi, mad tamkin ini panjangnya cuma 2 harokat. Standar lah, setara 1 alif. Tapi jangan salah, pemanjangan singkat ini fungsinya vital banget untuk menjaga kejelasan bunyi iya yang didobelkan itu. Coba perhatikan baik-baik contoh ini. Kita nggak baca rabbaniyina dengan cepat, tapi ada penekanan 2 harokat di ya yang bertasydid, rabbaniyina. Nah, penekanan yi itu yang memastikan bunyi ya pertama yang kuat nggak sampai hilang. Ini salah satu contoh yang paling umum kita temui. Pelafalan yang tepat adalah an-nabiyina dengan penekanan 2 harokat pada ya yang bertasydid. Penekanan inilah yang berfungsi untuk memantapkan bunyinya agar terdengar jelas dan nggak samar. Oke, setelah kita bedah satu persatu, sekarang waktunya kita sandingkan keduanya. Biar apa? Biar perbedaannya makin jelas dan makin nempel di kepala kita. Nah, tabel ini merangkum semua yang perlu kita ingat, singkat dan padat. Mad farqi, pemicunya hamzah tanya ketemu alif lam, dibacanya panjang banget, 6 harokat, tujuannya untuk membedakan makna. Sementara itu, mad tamkin, pemicunya 2 huruf ya ketemu, dibacanya standar, 2 harokat, tujuannya buat kejelasan bunyi. Beda banget kan? Jadi, setelah kita lihat semua detail teknis ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih ini semua penting banget? Jawabannya, teman-teman, ini lebih dari sekedar aturan bacaan. Setiap aturan tajwid, termasuk mad farqi dan mad tamkin, adalah bentuk penghormatan kita pada Al-Quran. Dengan mempelajarinya, kita sebenarnya sedang berusaha membaca kalam Allah persis seperti yang seharusnya dibaca, menjaga kemurnian maknanya dan juga keindahan lafaznya.
Jadi, setelah kita kenalan dengan si pembeda dan si penguat ini, pasti rasa penasaran kalian jadi bertambah kan? Kira-kira aturan tajwid spesifik apa lagi yang menurut kalian menarik untuk kita bedah bersama di kesempatan berikutnya? Yuk terus belajar dan sampai jumpa!